Ya satu yang bisa teman-teman YouTuber dikasih judul sound YouTube, view-nya juga. Alhamdulillah. Termasuk saya ini juga. Jadi di sisi lain ada manfaatnya. Jadi ada berkahnya lah. Di saya juga disebut sound YouTube juga, saya juga lebih terkenal lagi di YouTube gitu loh. Jadi kita nggak perlu mengambil sisi negatifnya. Jadi yang kita harus pikir ya yang sisi positifnya aja. Jadi biar efeknya memang berkah juga. Jadi kalau saya ndak terlalu mikir, saya malah lebih suka disebut sound YouTube. Memang gitu, memang saya di YouTube juga sudah terkenal. Oke. Kalau mengejek itu kalau di posisi yang pas kan dia bukan mengejek, Pak. Betul. Jadi artinya saya tidak merasa diejek, tidak merasa disindir. Karena memang saya memang di posisinya itu. Betul. Sesuai realitanya kecuali kalau ngatain kamu anjing, kalau kamu bukan anjing kan kamu marah gitu. Cetit ini. Iya, tapi kalau ketika kamu dibilang kamu anjing terus kamu memang anjing kan enggak apa-apa, santai saja. Itu tepat pada posisinya. Berarti memang dibikin simpel aja Mas. Iya, simpel. Berarti mampunten Mas Bri, artinya pada waktu di lapangan itu Mas Bri santai aja dikatain-katain. Malah saya sedikit tersenyum. Oh, ternyata memang saya ini sound YouTube. Apa-apa. Ada barokahnya. Iya, ada barokah. Yang penting ada barokahnya. Saya sudah lihat dari sisi positifnya juga. YouTube saya juga lebih meningkat dan teman-teman juga bisa mendapat berkahnya juga. Amin. Betul. Siap. Oke, Mas Bri. Kemudian ini ada istilahnya kemarin itu kan kalau kan saya lihat di lapangan juga sama teman-teman itu sebelum pas masuk lapangan itu pas istilahnya mau persiapan sesuai urutan kan diurut Mas Bri ya. Itu kok kenapa Mas Bri kok lebih banyak diam itu daripada pada sosial itu banyak sekali bulian istilahnya kata-kata itu kenapa Mas? Kenapa kok tidak membalas gitu loh Mas Bri? Ya memang itu sebenarnya sih kesalahan teknis. Itu memang ketika kita masuk dari lapangan kita masih bunyi, terus ketika kita sudah berjejer sama Sriwijaya itu 10 menit sebelum acara itu memang genset kita mati. Mati Mas? Iya mati. Jadi genset kita mati satu, otomatis kita juga servis dulu. Jadi kita tidak bisa balas bacotan Pak. Jadi memang kita mati. Jadi kalau di YouTube saya lihat kan diem. Memang itu soundnya mati Pak. Gensetnya mati. Oh bukan karena memang diem maksudnya? Bukan karena apa-apa, memang itu memang teknis. Cuman ya alhamdulillah kan kita bisa lebih istilahnya malah lebih nama baik, kita pendiam, kita nggak merespon bulian. Niatnya penyewa juga mau membalas, tapi karena berhubung teknisnya mati gensetnya, kita nggak jadi membalas. Tapi efeknya juga nilai plusnya ada di masyarakat. Itu memang tepat 5 menit itu bunyi genset bunyi 2 menit lah, saya lihat jam itu 2 menit langsung saya dipanggil gitu. Dari dipanggil itu terus gensetnya bunyi, terus saya langsung naik, langsung bunyi itu pong-pong itu. Jadi sangat dramatis. Sangat detik-detiknya itu saya merasakan saya sangat enggak karu-karuan. Tegangnya enggak karu-karuan. Masalahnya kan saya sudah posisi sudah di tengah-tengah, sudah mau dipanggil terus mau dibunyi, gensetnya mati. Jadi sangat krusial lah. Artinya terus bisa gensetnya bunyi, saya langsung naik, langsung bisa bunyi. Alhamdulillah. Berarti gimana Mas? Iya, itu memang kayak rasanya memang nggak bisa dinilai. Ketika genset bunyi jreng itu perasaan langsung tidak bisa dikata-kata. Langsung saya naik, langsung memandu memet untuk bunyi, itu aja. Siap. Terus untuk genset Mas Bri, berarti kemarin kan
sebelum beberapa menit mati. Ini itu memang gensetnya artinya langsung tiba-tiba mati atau ada kendala mungkin RPM-nya atau gimana apa memang? Matinya memang di bagian filternya. Filternya kotor banyak apa ya kotoran. Masuk angin bahasanya teknik masuk angin. Masuk angin. Siap. Berarti tiba-tiba langsung mati gitu. Tiba-tiba mati terus saya panggil Mas Hengki bagian tekniknya, bagian teknisinya genset terus alhamdulillah itu bisa. Itu pun juga sangat perjuangannya sangat tinggi. Karena sudah di track bell banyak gensetnya buka pintu enggak bisa. Weh, sangat pusing itu. Berarti track bell diputar sampai bawah Mas Bro. Akhirnya tarik banyak orang biar bisa track bellnya bisa geser. Karena mau ngelepas juga takut sapnya nanti di atas ada banyak orang gitu. Jadi sangat sangat pusing. Kalau ingat itu saya kadang kayak apa ya? Pecah kepala ya, Mas. Iya. Tegangnya itu loh. Detik-detik sebelumnya itu loh yang bikin tegang. Karena kan sudah posisinya sudah gitu di tengah. Sudah gilirannya kita nggak bisa untuk geser servis dulu kan nggak bisa. Harus sambil jalan. Luar biasa. Bisa bunyi dan sangat alhamdulillah. Siap. Berarti memang ada banyak cerita yang sangat membuat saya teringat-ingat, terngiang-ngiang. Banyak ketegangan, banyak juga apa ya namanya ya, yang pasti tegang banget. Pas waktu di hari hanya dan juga saya juga pendatang baru kan. Jadi saya memegang moral saya juga, saya disewa di situ pemuda gas yang juga semangat, jadi kan saya juga harus semangat juga yang maksimal. Betul. Terus untuk ini Mas Bri, saya juga ini pertanyaan istilahnya ternyang sebentar untuk pemilihan lagunya itu apa sudah di set up atau memang wah ini aja apa menunggu dia mutar lagu apa mungkin yang pengen ajak betul seperti itu. Kalau lagu sih kita memilih, kita persiapkan lagu-lagu yang kita pakai. Kita ada sekitar berapa kemarin? Ada sekitar 5 lagu. Termasuk yang Pargo ya. Iya. Jadi 5 lagu nanti persiapan untuk musik-musik. Jadi ya mengatur ritmenya. Jadi biar apa ya? Ya membentuk lika-liku lah artinya. Jadi nggak monoton, biar berwarna juga. Betul. Terus ini Mas Bri, kan namanya soundman kan di balik subwoofer Mas Bri ya. Iya, di balik subwoofer. Terus ngirangi caranya volumenya apa, terus kayak di balik sub itu kan suaranya pasti juga ya pasti apalagi sub banyak itu. Apakah dengan di AC saja bisa dingin itu Mas Bri? Dengan situasi kalau di belakang sub kan nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Tapi kan apa? Ya getarnya aja. Apalagi teman-teman di atas kan pada goyang, tatanannya power juga, goyang. Sampai goyang-goyang. Jadi kita juga megangin itu semua, sambil megang itu. Siap. Untuk pertanyaan berikutnya ini Mas Bri juga berarti untuk volume kan udah diatur di waktu check sound berarti Mas Bri. Iya, untuk volume memang kita persiapkan segini, jadi tinggal nanti kita perlukan ya tinggal gas segitu aja. Siap. Untuk mungkin Mas Bri ini yang saya juga dari saya pribadi penasaran untuk di Sumber Sewu kemarin kan pasti sudah tampil maksimal. Tapi untuk secara segi volume apakah masih ada space seperti aslinya bisa berapa persen lagi gitu kira-kira? Kalau space masih ada. Masih banyak Mas. Masih banyak. Biasanya kan kalau saya sampai kebakar biasanya. repot. Cuman saya nggak berani mengambil resiko itu. Karena juga saya bawa produk, istilahnya saya bawa merek. Jadi saya tampilkan semaksimal segitu dengan aman, dengan keamanan juga kita pikirkan gitu. Kalau pasti karnaval atau pasti apa kan kadang kita los-losan gitu. Karena nggak ada ini nggak ada bawa merek, nggak ada beban, nggak ada yang saya misinya nggak ada gitu. Siap. Kan soalnya ini juga ada misi, ada juga pengenalan produk. Betul. Siap. Tapi kalau boleh komentar langsung ke Mas Bri, memang kemarin di Sumber Sewu memang saya suka box
Kobre Mas Bre ya? Iya, namanya Kobre. Kok Kobre juga menarik ini kok. Namanya Kobre ini. Juga saya sukanya di sana itu dengan saya menggali masyarakat sana, kemudian seleranya di masyarakat sana, kemudian karakter-karakter gimana sih sound yang bagus menurut masyarakat yang ada di lapangan. Ternyata konsep Kobre ini dengan selera masyarakat di sana juga menurut saya pas. Artinya dispersi daripada Kobrenya, suara humaknya itu udah penuh banget. Kemarin waktu di depan kan ada 6 baris Mas. Iya, 6 baris. Nah, jadi saya dengerin per baris itu udah humaknya udah kerasa banget, buset gitu kan. Kan waktu masuk kan belum digas. Nah, pas saya di tengah kan wah gila ini. Luar biasa. Artinya humaknya itu dispersinya nyebar banget itu. Apalagi kan dari jarak streknya lurusnya juga wah luar biasa. Kalau itu memang di lapangan saya dengerin semakin jauh itu semakin kenceng tambahnya. Apalagi semakin banyak orang Mas Bro. Iya. Semakin kelipatan saya. Iya, lebih menonjol lagi. Benar. Saya aja kan memang nggak yakin. Saya waktu Jackson juga kurang yakin karena kan waktu Jackson juga kurang penuh. Areanya juga di sawah. Oh, jadi waktu yang sore itu Mas Bro. Saya kurang yakin wah ini kalau gini nanti di lapangan bagaimana kan gitu.